Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu untuk profesional bahasa Indonesia part 60. Selanjutnya kita ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, adik saya yang baru datang dari Amerika sedang mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Inti kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Adik saya baru datang dari Amerika. B. Dia mempelajari bahasa sehari-hari. C. Adik mempelajari bahasa Indonesia. Atau D. Dia sedang mempelajari bahasa. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Adik mempelajari bahasa Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Inti kalimat adalah kalimat yang terdiri atas unsur pokok kalimat. Inti kalimat meliputi subjek, predikat, atau subjek, predikat, objek, dan terdiri atas setiap unsur. Contohnya, adik saya yang baru datang dari Amerika sedang mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Jika diuraikan pola kalimatnya sebagai berikut. Yang pertama, adik saya yang baru datang dari Amerika adalah subjek, intinya adalah adik. Kemudian yang kedua, sedang mempelajari, ini adalah predikat, intinya mempelajari. Kemudian bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari, intinya adalah bahasa Indonesia atau berupa objek. Jadi jawaban A, B, dan D salah karena berupa keterangan subjek, bukan inti dari kalimat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Cermati kalimat berikut. 1. Basuki Abdullah berkampung di Surakarta, Jawa Tengah. 2. Basuki Abdullah merupakan salah satu maestro pelukis Indonesia. 3. Dia menggunakan aliran naturalisme. 4. Lukisan Basuki Abdullah berobjek orang. Nah, kalimat berpelengkap terdapat pada kalimat yang bernomor titik-titik A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, atau D, 2 dan 4. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, 2 dan 4. Kita lihat pembahasannya. Kalimat berpelengkap memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, kalimat tidak dapat dipasifkan. Kedua, pada umumnya predikatnya berimbuhan ber, pe, beran, berkan, dan kean atau kata menyerupai, menyerupakan, dan adalah. Ketiga, pelengkap berada di belakang predikat berkata kerja aktif intransitif. Yang kelima adalah pelengkap tidak dapat digantikan dengan pronomina. Kalimat berpelengkap terdapat pada nomor 2 yaitu pelukis dan nomor 4 berobjek. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 2 dan 4. Selanjutnya soal nomor 3. Analisis kalimat yang benar berdasarkan fungsi kata dalam kalimat adalah titik-titik. A. Mahasiswa yang ingin lulus harus mengikuti ujian dengan sungguh-sungguh. B. Pak Joni seorang aktor dan penyanyi. C. Panitia perpisahan harus segera melaporkan persiapan acara. Atau D. Perjanjian yang baru hari ini akan ditandatangani kedua belah pihak. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Mahasiswa yang ingin lulus harus mengikuti ujian dengan sungguh-sungguh. Kita lihat pembahasannya. Untuk jawaban B, analisisnya salah. Seharusnya subjek, predikat 1 dan predikat 2, sedangkan di sini adalah subjek, predikat, dan keterangan. Kemudian jawaban C, analisisnya salah karena seharusnya subjek, predikat, dan objek. Di sini subjek, predikat, dan keterangan. Kemudian D, analisisnya juga salah, seharusnya S, subjek, keterangan,
predikat, dan objek. Di sini subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi jawabannya adalah yang A karena analisnya sesuai, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, selanjutnya kita lanjut soal nomor 4. Anak SD mengetahui bahwa satu kata dapat berubah makna karena proses afiksasinya. Prefiks, sufiks, dan simulfiks berubah-ubah. Misalnya, kata satu dapat berubah menjadi bersatu, menyatu, penyatu, satuan, satukan, disatukan, persatuan, kesatuan, kebersatuan, mempersatukan, dan seterusnya. Pemerolehan bahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut termasuk subsistem titik-titik: A. Pragmatik, B. Sintaksis, C. Semantik, atau D. Morfologi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Subsistem morfologi. Kita lihat pembahasannya. Afiksasi bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek morfologi yang kompleks, yaitu pembentukan kata dengan proses afiksasi. Ini bisa terjadi pada satu kata yang dapat mengubah makna karena proses afiksasi tersebut, yaitu prefiks, sufiks, dan simulfiks. Misalnya, satu kata dapat berubah menjadi bersatu, menyatu, kesatu, satuan, satukan, disatukan, persatukan, kesatuan, kebersatuan, mempersatukan, dan seterusnya. Jawaban A salah karena pragmatik, yaitu menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan tujuan. Kemudian jawaban B salah karena sintaksis, yaitu mempelajari seluk-beluk kalimat. Kemudian jawaban C salah karena semantik, yaitu berhubungan dengan makna atau arti kata karena yang dipengaruhi oleh struktur gramatikal. Kemudian jawaban B benar karena morfologi, yaitu pembentukan kata dengan proses afiksasi yang menimbulkan perbedaan arti dan jenis kata. Oke, selanjutnya kita lanjut soal nomor 5. Cermati kalimat berikut. 1. Perempuan itu ibu saya. 2. Dia perempuan yang bekerja di rumah sakit. 3. Penyampaian visi dan misi partai oleh perempuan itu sangat lantang. 4. Duh dasar perempuan. 5. Apa bisa tenaga perempuan sepertimu ini mengangkat peti besi ini? Nah, berdasarkan konteks kalimat yang diakibatkan peristiwa gramatik, kata perempuan pada contoh tersebut memiliki perbedaan dari segi semantik, yaitu pada nomor titik-titik A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, atau D 4 dan 5. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D 4 dan 5. Kita lihat pembahasannya. Semantik ialah bidang ilmu bahasa yang secara khusus menganalisis arti atau makna kata atau hubungan persamaan atau perbedaan. Semantik mempelajari arti atau makna kata yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik atau yang biasa disebut arti gramatik. Pada contoh kalimat nomor 1 sampai dengan nomor 4, menggunakan kata perempuan dari aspek leksikal, maknanya mengacu pada seseorang yang berjenis kelamin sama, yaitu wanita. Akan tetapi, berdasarkan konteks kalimatnya, akibat peristiwa gramatik dari segi semantik, kalimat bernomor 4 memiliki perbedaan makna bernilai rasa tidak baik atau negatif. Jadi, jawaban D benar karena kata perempuan pada kalimat nomor 4 dan 5 memiliki rasa tidak baik atau negatif. Berbeda dengan makna pada kalimat 1, 2, dan 3 yang bermakna jenis kelamin perempuan atau wanita. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Kata yang bercetak miring yang berbentuk kata dasar terdapat pada kalimat titik-titik. A. Perbuatannya sudah tercium oleh penduduk. B. Dia perinci kebutuhan keluarganya setiap bulan. C.
Hatinya berdebat menunggu penunggu pengumuman, atau D. Itu ketua kelas yang baru dilantik tadi pagi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Dia perinci kebutuhan keluarganya setiap bulan. Kita lihat pembahasannya. Jawaban A salah karena tercium mendapat awalan ter. Kemudian jawaban C salah karena berdebat mendapat awalan ber. Kemudian jawaban D salah karena dilantik mendapat awalan di. Dan jawaban B benar karena perinci berupa kata dasar atau tidak berimbuhan. Jadi jawabannya adalah yang B. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.